Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Rizwan di channel Indonesia di konten di Elite Review. Kalau kemarin kita nge-review sebuah kendaraan roda 4, sekarang kita mereview kendaraan roda 2 yang baru banget beres. Memang, gue disclaimer dulu nih, untuk motor ini masih akan ada penyempurnaan teman-teman gitu. Tapi buat teman-teman yang mungkin udah follow Instagram gue, jauh banget berbedanya teman-teman dari sebelum sama sesudah di restore dari bengkel Square Project. Sekarang gue lagi ada di Square Project, tepatnya ada di Dinasti Polis yang memang satu tempat dengan Square Project. Jadi di sini tuh enaknya setelah kalian ngecat, habis itu di finishingnya sama Dinasti Polis. Jadi udah pasti motor kalian kinclong seperti motor ini gitu. Sebelum kita cerita-cerita tentang si Kawasaki Ninja yang R ini yang akhirnya sudah dikonvert ke SSR, buat teman-teman yang lagi nonton, jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komennya. Jadi yang mau dibahas dari motor ini adalah, kebanyakan orang tuh mungkin menurut penglihatan gue kalau bangun motor harus hedon gitu, harus mahal. Motor ini gue bangun bersama tim dari Square Project itu mengusung konsep yang menurut gue affordable. Barang-barang yang gue pakai nggak ada barang-barang yang hedon banget tuh, nggak ada. Tapi kita buktikan dengan kalau konsep kalian bagus, outcome-nya pun juga akan maksimal. Jadi tergantung siapa yang ngerjain, sama yang paling penting adalah konsep dari awalnya supaya kalian nggak belanja 2-3 kali. Cerita awalnya itu adalah motor ini adalah salah satu motor kesayangan punya temen gue yang dimana udah gue tawar sebenarnya udah lama motor ini. Nggak dijual, sampai akhirnya suatu malam gue ngelihat motor ini ada di salah satu marketplace yang paling favorit. Gitu, gue lihat sini, motornya Kevin nih, gitu. Gue telepon lah dia, motornya mau dijual. Iya, kenapa? Gue lagi butuh ngurangin kendaraan, dia bilang. Oh gitu, iya. Karena dia kebetulan motornya ada 2. Jadi mau dijual 1. Terus gue bilang dibanding ke orang lain, mending gue aja yang nerusin. Lu mau nerusin segimana? Ya gue terusin deh. Karena motornya dia menurut gue tuh dia tuh lebih ke kelewat racing ya teman-teman ya. Jadi yang penting ya udah suka-suka dia ya. Dia tuh kalau punya kendaraan tuh suka-suka dia lah. Gitu. Jadi pertama kali gue ambil, singkat cerita deal malam itu gue ambil, ada mekanik. Pas gue lihat, gila, ternyata banyak juga yang harus diberesin. Dari mulai body, yang kepake hanya body SSR doang. Sisanya gue beliin baru. Makanya gue udah cerita. Kenapa? Karena Kevin ini suka nyuci, abis itu langsung ditutup dengan cover. Yang dimana mungkin airnya kurang bagus di rumahnya, yang menyebabkan bodinya, tangkinya semua ini karat. Bangun semua ini susah banget kalau untuk dibikin ulang ya, atau di las-las gitu resikonya juga ada. Akhirnya gue belilah body-body baru. Dari mulai tangki, body belakang, cover-cover, semua segala macam. Spakbor tuh gue beliin body baru. Tadi motornya warnanya hijau, mengusung konsep Castrol dia itu ya kan. Karena mungkin livery itu dulu banyak dipakai di balap saat itu ya gitu. Jadi kayak gitulah. Terus jadi pas gue lihat motornya pun ya banyak yang harus dirapihin, dari mulai speedometer nggak ada, semua segala macam. Akhirnya ya udah, oke, gue putuskan untuk restore si motornya. Tapi balik lagi dengan konsep yang affordable mungkin. Jadi mulai deh tuh gue mencari-cari barang, dari mulai pemilihan barang-barangnya. Yang pertama kali yang putuskan adalah warna. Gue bersama Mas Junis ini juga ngobrol masalah warna ini cukup lama, karena SSR ini mungkin teman-teman bisa lihat banyak banget yang warnanya hijau orange. Motor ini tadinya pertamanya warnanya hijau orange, habis itu dicat sama Kevin menuju ke si Castrol itu. Gue mikir apakah balikin lagi ke hijau orange ya, tapi kok banyak banget yang make. Akhirnya gue putuskan buat jadi warna abu-abu ini, karena setelah gue brainstorm dengan Mas Junis gitu. Kenapa gue bilang abu-abu? Karena warnanya jujur ada galaknya, ada nyelenehnya juga, karena warnanya banyak banget. Ada ungunya, ada orange, ada putihnya, ada merahnya gitu. Terus juga ada abu-abu yang ada goldnya juga, abu-abu yang bisa bikin motor ini terlihat galak. Karena motor ini konsepnya maunya gue bikinnya seperti lebih liar aja dibanding motor-motor gue yang lain gitu. Jadi pertama kali gue putuskan warnanya sama Mas Junis, warnanya udah dapet semua segala macem, barulah gue beli perintil-perintilannya. Dari atas dulu nih, ini stang kita pakai TZM. TZM ini memang stangnya bawaan dari si Kevin. Gue pikir tadinya gue nggak usah beli gitu loh, dan ternyata setelah gue pakai
Nih nggak bisa teman-teman. Gue stangnya ini karena tadinya si kampret tuh nggak pakai speedometer, jadi speedometer ini kan nongol. Jadinya kalau gue pakai stang TZM ini, karena stang TZM ini lebih ke bawah, jadi pas belok kalau ininya rem atau koplingnya gue bikin nyaman, yang dimana berarti kan lu kalau dari atas ngadepnya ke bawah ya si stang sama rem sama koplingnya. Ini akan mentok ke si speedometer gitu. Jadi mau nggak mau ini yang adjustment pertama setelah jadi ini gue akan ganti stang. Stangnya gue bikin agak tinggi, seperti mungkin dengan originalnya atau merek lain. Baru setelah itu nanti kita arahkan si rem sama koplingnya turun ke bawah. Kalau untuk stangnya pakai TZM, ini gak spontan pakai Magura. Itu semuanya dari Kevin yang beli, gue cuma tinggal pakai doang. Karena memang gue ngomongnya konsepnya kalau udah ada barangnya, ya gue pakai barang yang ada atau barang yang masih affordable. Jadi gue akan sharing ke kalian gitu. Untuk master rem ini pakai NX4 HRC sebelah kanan, dan kirinya gue pakai KTC doang. KTC ini gue lupa tipenya apa, tapi jujur gue juga kaget. Gue pikir tidak mempengaruhi dari si berat dari koplingnya. Ternyata koplingnya enteng. Ya pakai ini. Jadi sebelumnya koplingnya berat banget, pakai standarnya, levernya. Setelah lever gue ganti ini jauh lebih enteng dibanding standarnya gitu. Ini harganya tuh lumayan affordable ya teman-teman, sekitar 235.000 koplingnya. Kalau untuk NX4 ini karena menurut gua pengereman ini penting banget teman-teman, jadi gue pakai yang serius lah. Ini HRC NX4 tuh sekitar 1,9 ya, atau 2 jutaan lah untuk si master remnya. Terus selang rem juga pakai Hell, depan belakang juga dapat dari Kevinnya sendiri. Speedometer ini gue beli baru, karena tadinya Kevin nggak pakai speedometer, gue beliin baru speedometernya. Terus si windshield depan juga gue beliin baru, karena tadinya udah butek sebanyak-banyak stiker sama si Kevinnya. Habis itu gue ganti aja lah si windshieldnya pakai yang baru. Kenapa gue pakai yang orange? Nih ada yang warna silver putih atau silver sama orange. Gue pakai orange supaya bisa jadi masuk ke livery belakangnya. Terus stang sebenarnya sama segitiga ini udah di refresh sebenarnya sama tim dari Square gitu loh. Terus macam-macam kayak stabilizernya juga gue beliin lagi, pakai matris, sama bracketnya juga beli dari marketplace. Semuanya gak ada yang mahal teman-teman, gue bisa lihat ya. Untuk stabilizer sama bracketnya gue cari yang paling murah. Terus gue lihat fungsinya ternyata oke-oke aja gitu loh, nggak ada yang mengurangi fungsinya lah gitu. Terus kayak balik ke belakang gitu, tangki ini belum diganti, udah pesen tapi belum nyampe. Ini gue nggak tahu kenapa tagnya warnanya kayak gini, masih Kevin. Ini udah gue beliin tapi belum nyampe. Terus kalau body yang tadi gue bilang, lampu depan juga masih gue pakai yang sebelumnya, lampu belakang baru. Itu terus sen gini juga karena sennya juga lumayan bunyi ya harganya. Jadi gue pakai sen yang memang bawaan dari si Kevinnya. Ada 2 tipe nih. Yang ini ada yang bening, ada yang lebih smoke kayak gini. Nah gue pakai yang lebih smoke. Tadi gue mau bikin yang bening, ternyata yang smoke ini cakep juga, jadi motornya jadi lebih galak gitu. Terus untuk body lagi dari depan tuh udah semuanya. Kalau ini livery segala macam, body-bodinya baru ya dari Square gitu, dipernis beberapa kali karena ini Square cakep banget standarnya nih. Stiker ini kan lumayan tebel ya teman-teman ya, jadi bisa lebih level dengan si bodinya karena pernisnya yang tebel gitu. Jadi selain basah pun kalau kalian pegang stikernya tuh udah mendelep banget di bawah gitu, jadi warnanya tuh cerah banget gitu. Terus dari penempatan stiker semua segala macam, udah deh, gue nggak ada komplain lah. Itu semuanya mereka lebih ngerti jauh dibanding gue. Gitu. Terus untuk kaki juga banyak yang di refresh sama tim dari Square karena ini semuanya dicat sama tim dari Square. Sasis kita cat, bottom shock depan kita cat. Terus kalau arm belakang kita ganti karena arm belakang tuh kemarin agak sedikit bengkok, jadi gue beli Unitrack biar supaya semuanya lempeng lagi gitu. Terus setelah itu juga bak mesin semua juga dicat sama tim dari Square. Semuanya deh, jadi semuanya ini nih bisa, kalau kalian lihat warna ini semuanya dicat sama tim dari Square dan semuanya dicat, nggak ada yang pot-pot. Jadi yang membuktikan kalau cat dari Square ini luar biasa. Kalau ngeliat baut, gue nggak ngeliat ada yang baret-baret. Kalau velg, gue pakai CMG lagi-lagi, cari yang lebih murah. CMG tadinya warnanya polis temen-temen, pas gue tempel polis agak kurang galak, jadi gue cat jadi warna hitam. Itu lagi dicatnya sama tim dari Square Project. Terus kaliper depan pakai Brembo 4P, tadi selang remnya juga Hell. Kaliper belakang pakai Brembo 2P. Untuk
Disc brake depan itu pakai seperti NX. Gue juga nggak tahu mereknya apa. Kemarin gue karena lihat modelnya doang, tapi baut 4 dari PCD-nya Yamaha. Karena nih velgnya PCD-nya Yamaha teman-teman, bautnya 4. Kan kalau Ninja bautnya 6 apa 5 gitu. 5 apa 6 kalau nggak salah. Nah ini nih si bautnya 4. Udah gitu NX kan harusnya kan bautnya 6 kecil seperti yang gue pakai di RR gue. 6 kecil, ini 4. Jadi memang plug and play untuk Yamaha. Jadi plug and play juga di sini dengan ukuran 300 mm gitu. Dengan bracketnya pun udah gue ganti pakai yang 300 mm. Banyak banget nih baut-baut juga belum gue detailing. Jadi nanti bautnya akan diganti semua warnanya sama supaya nanti motornya bisa kelihatan lebih proper. Kenapa disisain? Supaya ada kerjaan gue sendiri gitu, iseng-iseng di rumah. Gitu. Terus untuk bannya gue pakai IRC MBR 110/70 depan dan 120/70 belakang. Lagi-lagi karena velgnya juga tidak begitu lebar, ini tuh kalau nggak salah 275 belakangnya, depan 215, jadi kayak cukup dengan 110/70 dengan 100 belakang 120/70. Kalau untuk RR kayaknya velg, menurut gue velg ini agak kurang lebar, jadi pas ditaruh di SSR lebih pas lah gitu. Terus kalau tanya kenapa nggak pakai spakbor mas gitu, ya karena itu mau dibikin agak liar aja gitu, jadi motornya jadi nggak usah pakai spakbor yang 4 nomor. Kalau ngomong mas kan nggak boleh nggak pakai plat nomor, iya makanya nggak dipakai motornya karena kita masih review aja deket-deket aja gitu. Nanti plat nomor dipasangin, tenang. Scroll rantai-rantai, gear semua segala macam karena memang udah umur juga ya teman-teman ya. Semuanya gue ganti, rantai-rantai sama gear-gearnya gue ganti semua. Terus kayak macam kayak buat setelan rantai semua segala macam gue ganti. Terus macam-macam kayak gini nih, ya gue ganti pakai yang CNC tapi warnanya hitam. Pokoknya gue mau nih di bawah sini semuanya hitam. Jadi footstep juga gue pakai Nui, warnanya hitam juga. Banyak orang ngomong mungkin kayak bagusnya footstep silver, tadinya gitu. Gue mikir gitu, tapi kalau misalnya gue ngeliat konsepnya mau galak ini ya udah semuanya harus hitam gitu. Jadi gue footstep pakai Nui, warnanya hitam. Baik lagi, kan nggak begitu mahal ya footstepnya. Tapi oke kok, adjustable semua segala macam. Desainnya juga kokoh, tadi pergi juga enak, nggak ada penyolak-nyolakan kayak gini-gini, jadi semuanya aman gitu. Terus radiator depan juga kemarin ada PR juga dari tim dari Square karena ternyata ini kan radiator pakai MC28. Tadinya tuh colakannya tuh ada yang kemepetan, malah ada yang kelonggaran gitu. Jadi tim dari Square Project ini beberapa kali fitting radiator yang paling ribet. Nah, kalau teman-teman nanya, Mas kenapa nggak pakai fittingan yang di sini? Jadi gue juga ngomongnya telat. Pas udah di adjustment semua, di finalize sama tim dari Square Project, gue baru ngeh, oh iya kenapa nggak pakai fittingan? Kalau pakai fittingan mesti nyolak lagi. Akhirnya gue bilang, nggak usah, udah cakep banget. Karena dibikin mepet banget sama tim dari Square dan tidak ada mentok, teman-teman. Kalau mentok nih semuanya geter ya, karena motor belakang itu geter ya. Gitu. Terus kalau selangnya juga pakai Samco. Nah, mesinnya sendiri, ini mesinnya habis di-refresh di Biker Spot, teman-teman. Jadi mesinnya itu sudah di-refresh sebelumnya. Karkasnya pakai ZX. Crankcase-nya ini juga sempat diganti baru karena mungkin crankcase-nya udah pada dol. Jadi sahabat gue sebelumnya beli crankcase baru, habis itu ngurus di kepolisian, dapat nomor, baru ditempel lagi di sini gitu. Jadi mesinnya tuh speknya kemarin gue ngobrol sama Koari dari Biker Spot. Ini pengapian total loss, korek mesin, papas head, kerkas ZX, udah itu aja. Coilnya pakai YZ, sisanya standar katanya. Tuh, jadi kalau gue lihat membrannya pun masih standar, karburator pakai PJ34. Untuk gas buangnya, saluran gas buang untuk tabung knalpot gue pakai DBS Super Cobra. Kenapa pakai DBS Super Cobra? Karena gue pengen galak banget. Terus untuk silencer lagi-lagi, ini kita riset dengan silencer tidak ada mereknya, tapi bentuknya karbon. Tapi kalian melihat bentuknya oke-oke aja kan? Gitu. Untuk cek sound, oke? Penasaran pasti cek sound gimana sih 34? Rasanya gimana nih? Gitu. Gue juga udah lama ya. Tadinya pas pakai knalpot yang sebelumnya nggak segalak ini. Pas pakai ini lebih galak lah motornya. Jadi memang niatnya tuh buat bikin motor ini liar aja lah gitu. Jadi emang lihatnya pengennya motor ini gagah aja nih di jalan nih, kenceng gitu. Kenapa pakai karbunya lumayan gede 34. Terus knalpotnya pun Super Cobra gitu. Jadi lebih sip lah gitu. Terus kalau bagian-bagian lain seperti
Master yang belakang juga gue masih menggunakan dari bawaan dari motornya Mas Kevin, yaitu pakai RCB, gak ada yang gue ganti. Di belakang pun gue ganti kemarin karena kemarin di belakang juga udah jelek banget. Jadi gue beli bracket kaliper belakang sekaligus sama disnya yang 220. Tuh, kalau untuk kaki depan udah di ribbon ulang, udah di sealnya udah diganti, nggak ada bocor jadinya. Shock belakang ini gue pakai shock dari CBT Thailand. Kebetulan karena memang harusnya ada di kanan, jadi ininya kebalik nih teman-teman, beraknya ada di sebelah sini. Ini CBT Thailand juga yang menurut gue harganya nggak begitu mahal, tapi performanya sip. Ribbonnya sip, semua segala macam, bisa adjustable, semua segala macam lah. Gitu. Jadi motor ini tuh gimana ya? Ini mostly sih karena dari konsepnya, dari warnanya, dari finishingnya yang bikin motor ini tuh cakep. Sebenarnya motor ini nggak ada parts yang spesialnya gitu. Jadi kalau buat teman-teman semua bilang bangun Ninja itu mesti mahal, enggak juga. Bangun sesuatu itu harus ada konsepnya. Kalau konsepnya itu benar atau pas, ya kalian jadi nggak usah ngeluarin modal yang terlalu besar, tapi bisa dapetin kendaraan maksimal. Ya mungkin, tapi kalau nyarinya bahannya kayak gue, mungkin lebih lama di pengerjaannya aja teman-teman. Itu mesti sabar segala macem. Terus carilah bengkel yang bagus juga. Jadi gue nggak perlu ribet, jujur. Kenapa gue selalu di Square Project? Karena selera ataupun mata dari tim dari Square Project udah jauh lebih tajam dibanding gue. Sebenarnya yang gue nggak suka ini cuma satu di belakang nih. Ini joknya tuh nggak bisa mepet banget. Buat teman-teman semua yang nanti gue lagi mau nyoba di style lagi si joknya. Mungkin buat teman-teman semua yang lagi nonton, gimana caranya tahu supaya mepet banget gini belakangnya, boleh komen. Kalau buat pakai behel gue nggak suka karena kan nggak pakai spakbor ya. Kalau pakai behel kayaknya. Jadi gitu teman-teman. Jadi pokoknya yang penting tuh itulah, yang penting konsep dulu teman-teman. Kalau konsepnya udah bener, gampang lah. Maksudnya jadinya kalian bisa gitu, nggak usah pakai head-on kok, nggak usah. Kopling nggak usah pakai yang mahal-mahal. Ini kopling 230.000 juga enteng. Teman-teman sumpah. Kalau master gue penting ya, karena pengereman itu penting buat gue. Karena kalau motornya kalian kenceng gitu ya, misalnya udah ngorek nih kayak gue nih, dapat motornya udah korekan. Pengapian juga udah total loss nih. Karbu 34, terus reman gue nggak mikirin, aneh nubruk jadinya. Jadi pengereman tuh menurut gue yang paling penting. Jadi disk, kaliper, selang rem, master itu menurut gue penting. Master belakang juga pakai aftermarket. Nah, di sini karena adjustment-nya juga banyak, jadi tadi gue juga masih nyetel dari posisi duduknya. Kalau gue posisi duduk kayak gini teman-teman, ini terlalu pegel buat gue. Tuh, terlalu dangat nih. Karena stangnya ini kurang naik. Jadi kalau stangnya nunduk, ini udah enak lah gue. Tapi karena nih stangnya turun banget, nah nggak gini nih, kalau gini posisinya lebih enak. Jadi makanya stangnya akan coba gue adjust lagi, gue cari dulu apa yang paling enak stangnya, terus nanti juga ada biar bentuknya juga jadi lebih enak naik ke atas juga ini ya lebih turun sama nggak mentok sama si speedometer. Saya baut-baut semua, terus juga stabilizer bawah juga gue pengen borgolnya. Terus ada adjustment dari kaki belakang sama kaki depan karena ngelihat kemarin nih motor ini agak tinggi belakangnya dan depannya pun agak tinggi, jadi mungkin kayaknya gue akan atur untuk tingginya mungkin lebih pendek sekitar 2 cm untuk di belakang dan depannya juga untuk fittingan atau di motornya nanti akan lebih cakep lah menurut versi gue gitu. Jadi buat teman-teman semua jangan takut buat naik Ninja gitu. Jadi Ninja itu harus head-on, kan banyak ngomong. Pokoknya ini kamu tuh bawa Ninja harus mesti head-on. Menurut gue enggak. Menurut gue bangun motor atau bangun kendaraan yang lain yang penting konsepnya. Kalau konsep kalian bagus, outcome-nya juga bagus. Dan jangan lupa bengkelnya pun cari yang bagus, cari yang bertanggung jawab, sama cari yang bisa kalian andalkan. Itu aja sih pesan gue. Jadi buat teman semua yang lagi nonton, jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komennya. Dan sampai ketemu di video-video review ataupun vlog-vlog berikutnya. Terima kasih banyak, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!